Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Kelvin Ahdar Pratama, serta 2 teman saya yaitu Adli Bazlina Hazmi dan Wisnu Anggraini. Kami akan mempresentasikan materi tentang Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang pertama yaitu proses amandemen Undang-Undang 1945 akan dijelaskan oleh saya, Kelvin Ahdar Pratama. Proses amandemen Undang-Undang 1945 pertama kali dilakukan pada tahun 1999, yaitu setelah Orde Baru zaman Soeharto berakhir. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2009, penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut konstitusionalisme, konsep negara hukum, dan prinsip demokrasi. Sejarah Konstitusi Indonesia Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar oleh PPKI setelah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 27 Desember 1949, dibentuklah RIS, Republik Indonesia Serikat, usai penyerahan kedaulatan dari Belanda. Setelah adanya dekret Presiden 5 Juli, akhirnya Undang-Undang 1945 kembali diberlakukan hingga saat ini. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Untuk yang pertama yaitu amandemen Undang-Undang 1945 dalam sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua, dalam sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2000. Untuk yang ketiga, tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Dan yang terakhir pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Untuk hasil amandemen akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama dilaksanakan pada sidang umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1, hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penetapan duta. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15, pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1 sampai 4, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasal 21, hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang atau RUU. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 6 mengenai pemerintahan daerah, bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah, bab 9A mengenai wilayah negara, bab 10 mengenai warga negara dan penduduk, bab 10A mengenai hak asasi manusia, bab 7 mengenai pertahanan dan keamanan, bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan tanggal 9 November 2001. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 23 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan, bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 mengenai Kementerian Negara, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum,
Bab 8A mengenai PPK. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2000. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan dan 1 butir yang dihapuskan. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukannya kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 pada tanggal 18 Agustus 2000 serta sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan perubahan substansi pasal 16 serta penetapannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum dasar tertulis, yaitu hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi. Hukum tertulis juga bisa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kaidah tentang aturan yang dituangkan dalam bentuk formal yang tersusun secara sistematis. Hukum dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dasar tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara dan sifatnya tidak ditulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup, berjalan, dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat, adat, atau dalam praktik ketatanegaraan. Hukum dasar tidak tertulis yaitu konvensi. Selanjutnya, konstitusi dan struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh BPUPKI dalam Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Rancangan tersebut kemudian disahkan oleh PPKI menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara harus memilih konstitusi untuk mengatur kehidupan ketatanegaraannya. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi konstitusi. Struktur pemerintah Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu hubungan antara MPR dan Presiden, MPR dan DPR, DPR dan Presiden, BPK dan DPR, DPR dan MK. Hubungan antar lembaga negara pengaturannya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelembagaan negara disebut lembaga tinggi negara. Yang terakhir, hak-hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan bab 10A tentang hak asasi manusia Undang-Undang Dasar 1945, yang termasuk kepada hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, hak untuk mewujudkan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Hak atas status kewarganegaraan.
hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.